Yo guys, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi seputaran Bitcoin, teman-teman ya. Jadi kemarin juga sudah saya update juga mengenai video Bitcoin dan XRP ya. Nah, kemudian untuk di awal video ini kalian bisa komen ya, untuk ya kalian pilih lah ya, mau koin apa yang akan saya bahas untuk next videonya. Apakah Cardano, XRP kan kemarin udah, kalian bisa pilih ya Cardano atau Doge ya, atau Polkadot atau Matic. Nah, di antara 4 itu kalian coba pilih, teman-teman ya. 4 itu kalian pilih satu koin ya. Nanti akan saya pertimbangin, kalau misalkan yang komen banyak akan saya buatkan videonya hari ini juga gitu ya. Mungkin ya diupload mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 sore lah ya, teman-teman ya. Oke, jadi lihat untuk si pergerakan Bitcoinnya ini benar-benar nggak bagus ya. Kemarin itu saya juga sudah update, teman-teman ya, di sini video yang kemarin ya. Ini waktu kita lihat ya hitungan dari mulainya bearish candle ya, teman-teman. Ini candle ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi candle ke-6 ini adalah kemarin rebound, dan kemarin kita hitung dari ataupun tarik Fibo dari swing high ke swing low-nya, kita bisa dapetin beberapa next target resistance. Cuman memang udah mendekati retracement 0,2 ini ya, atau sekitaran 39.600, mendekati area itu udah kena reject lagi, teman-teman. Dan nextnya langsung seperti ini muncul candle-nya. Oh ya, kemarin udah sempat rebound sesaat, kemudian langsung ditekan mundur lagi. Ini by the way time frame daily-nya. Sekarang ngebahas bagaimana untuk posisi sekarang. Dia lagi testing di kisaran area 36 ribuan dolar nih, sekitar 36.500, sekitar area itu memang sebelumnya ini menjadi area ataupun level yang cukup penting. Ya, kenapa di situ juga adanya support, kemudian demand area juga. Ya, karena kenapa saya bilang demand area? Karena memang sebelumnya, teman-teman ya, sebelum dia going up ya atau meroket sejenak untuk si Bitcoin testing di kisaran 45.600-an, sekitar area itu ya, sebelumnya dia sempat retest dulu ya. Kita bisa lihat di sini bearish candle-nya, teman-teman. Dia retest dulu di sini ya, dia retest ya, mampu retest dengan baik. Akhirnya di sini ada pergerakan yang mantap sekali nih untuk si Bitcoin-nya. Jadi kita kembali testing di area ini ya, support ataupun demand terakhirnya dia sebelum Bitcoin ngepump ya. Tinggal pertanyaannya, apakah di area ini ya direspek kembali oleh si buyer. Nah, kalau direspek kembali oleh si buyer, mungkin the next candle-nya adalah bullish candle, teman. Bisa aja bullish candle ya, ataupun kita bisa bilang reversal sesaat lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Bisa aja kalau misalkan area ini masih direspek oleh si buyer untuk harga bisa terpump sesaat ataupun jangka pendeknya. Tapi kalau misalkan area itu dia nggak bisa dipertahankan, dia bakal drop lagi kemana, ke kisaran 35 ribuan sampai 35.500 yang sebelumnya juga berfungsi juga menjadi tahanan ataupun support next target terdekat. Dan di lowestnya itu pasti di kisaran 32.900-an dolar atau sekitar 33.000 dolar untuk si Bitcoinnya, teman-teman. Jadi ini adalah dua area next target support yang harus diperhatikan ya untuk jangka pendek sampai jangka menengahnya. Kalau misalkan area ini ya yang sedang di testing ini tidak direspek kembali oleh si buyer yang sebelumnya mungkin udah melakukan pump ya, teman-teman, kemudian ya bisa aja dia melakukan aksi take profit di beberapa area resisten ataupun target gitu ya, dia udah jual. Dan apakah kembali di sini menjadi area yang cukup menarik untuk si buyer bisa beli, atau malah beberapa area bawahnya baru dia tertarik untuk membeli kembali untuk si Bitcoin. Nah ya, teman-teman ya, jadi itu yang harus diperhatikan untuk beberapa area support dan kemudian untuk area target resistennya, teman-teman ya. Untuk terdekat ya, kita bisa lihat saja kembali lagi di area ini ya, dimana yang sebelumnya juga sudah saya tandain itu di sekitaran 38.500 sampai sekitar 39.500-an dolar. Itu adalah next target terdekat ya. Jadi zona yang saya warnain warna ungu ini ya, dengan adanya garis warna kuning dan warna biru tengah-tengahnya, itu adalah next target terdekat jika memang area ini direspek kembali, kemudian kita melihat adanya rebound ya, teman-teman, untuk si Bitcoin sesaat ya. Disclaimer, ini sesaat, teman-teman ya. Kita harus waspada untuk target terdekat di sini. Itu range-nya 38.500 sampai 39.500 dolar. Itu adalah area yang harus benar-benar kita waspadai. Itu adalah area pertama. Next area pasti di kisaran 40.500 sampai sekitaran 41 ribuan dolar yang sebelumnya berfungsi sekali menjadi area support dan pasti menjadi new resistance ketika memang area tersebut sudah berhasil terbreakdown atau dijebol gitu, teman-teman ya. Jadi itu dua target terdekat dulu untuk si Bitcoin kalau memang area ini kembali lagi direspek untuk dia bisa rebound sesaat sebelum melanjutkan penurunannya kembali ya, teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan area ini nggak mampu direspek, ya udah dia bakal drop lagi ke beberapa target
support yang tadi sudah saya infokan. Jadi prepare for the worst teman-teman ya, untuk kondisi yang saat ini. Jadi memang kemarin-kemarin juga sudah saya infokan, di kondisi seperti ini memang kita lebih cenderung melihat pergerakan si Bitcoin itu lebih susah naik gitu ya. Dia cuma naik sedikit aja udah kepukul mundur lagi, dan naik cuma rebound sesaat kepukul mundur lagi. Memang kita nggak bisa mengekspektasikan market itu naik terbang rebound atau terlalu ngepam dan lain sebagainya. Kita target beberapa target resisten yang terdekat yang masih realistis aja sih menurut saya gitu ya. Jadi untuk saya pribadi juga bukan moonboy gitu ya teman-teman ya. Jadi memang apa adanya aja lah gitu menurut saya pribadi, apalagi juga dengan kondisi fundamental overall yang kurang mendukung. Jadi market ya agak lesu juga gitu ya teman-teman, mau gimana lagi gitu ya. Jadi itu informasi yang bisa kita dapatkan dari untuk time frame daily-nya. Nah, kemudian kita pergi ke hourly-nya sendiri untuk si Bitcoin ya. Jadi setelah dia adanya dead cross antara EMA 34 dan 55, di sini kita bisa lihat ya antara garis warna merah dan warna birunya. Kemudian untuk price action si Bitcoin sendiri terus terpressure oleh dua indikator tersebut ya sampai posisinya sekarang gitu ya. Dia belum berhasil breakout terhadap EMA 55 dan 34-nya atau dua garis ini ya. Dia terakhir kali ini coba retest pun ya nggak mampu nih ya, karena retest nggak mampu bertahan di atasnya gitu, sustain di atasnya tuh nggak mampu teman-teman ya. Jadi ini pertanda kita bisa lihat untuk jangka pendeknya memang tekanan atau pressure dari si seller itu masih mengontrol market ya untuk jangka-jangka pendek ini ya, sampai akhirnya kita harus melihat untuk time frame mungkin hourly-nya aja lah si Bitcoin at least bisa di atas EMA 55 dan 34-nya. Itu pertanda yang cukup lumayan lah untuk jangka pendeknya teman. Nah, sekarang yang kita lihat ya, kalau dari price action ini sendiri kita bisa aja lihat ataupun terbentuk sebuah trend line resistance ya, yang saya garis warna hijau ini karena memang sebelumnya berapa kali kena reject nih ya teman, berapa kali kena reject ini ya, sampai terakhir kali dia pump pun ya atau reversal pun ya untuk jangka pendeknya munculnya bullish candle langsung kena reject lagi. Jadi trendline warna hijau ini atau garis warna hijau ini cukup berfungsi untuk kita melihat jangka pendeknya dari si Bitcoin gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau lihat dia reboundnya lumayan, nah untuk jangka pendeknya dia harus ngebreak terlebih dahulu untuk pertama ya EMA 34 dan 55 ini, dua indikator ini. Kedua, garis trendline warna hijau ini, resistance trendline itu harus di break untuk jangka pendeknya teman. Ya, jadi itu dua area ataupun target yang harus di break dulu untuk jangka pendek si Bitcoin. Nah, sekarang kita bisa lihat juga dia lagi testing lagi nih, teman ya, di testing di kisaran 36 ribuan dolar. Yang tadi areanya sudah saya infokan ya, teman, sekitar 36 ribu dolar ini. 36.500 dan lain sebagainya. Area ini lagi di testing oleh si Bitcoin. Sebelumnya memang area ini berfungsi menjadi tahanan ataupun area demand lah ya, bisa kita bilang sebelum harganya ini meroket naik ke kisaran 45.600-an dolar gitu ya. Ya semoga aja di area sini bisa adanya pemantulan lah, setidaknya testing dulu di EMA 34, 55 dan garis trendline warna hijau ini teman ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk time frame 1 jamnya, dia membentuk yang namanya nih ya. Ini untuk price actionnya dia membentuk yang namanya lower low, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini membentuk yang namanya lower low. Ketimbang untuk si RSI-nya dia membentuk yang namanya higher low. Jadi di sini adanya bullish divergence ya. Jadi memang adanya ketidakselarasan antara indikator RSI dengan price action si Bitcoin untuk time frame 1 jamnya. Ingat, ini time frame 1 jam jangka pendek, teman-teman. Jadi ya hopefully lah area ini bisa adanya reaksi gitu ya teman, atau setidaknya dia sideways dulu ya, melanjutkan penguatannya, dan terlebih harus diwaspadai untuk garis trendline ini juga teman. Jadi saya ingatkan kembali ya. Dan next targetnya ini ya pas banget ya di kisaran-kisaran 38.500 mendekati area-area itu. Kalau misalkan kita lihat dari daily-nya juga tadi ya teman-teman, kalau misalkan kita lihat dari daily-nya juga di area situ juga tadi sudah saya infokan untuk lebih berhati-hati untuk jangka pendeknya nih di area ini. Target pertama, target kedua. Jadi target pertama ini ya cocok sekali kalau misalkan kita omongin untuk hourly-nya atau time frame 1 jamnya teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya infokan untuk beberapa areanya. Ya drop dari sini berpeluang kemana? Ya berpeluang untuk testing ke beberapa target support bawahnya lagi ya teman-teman, itu untuk kita bisa berjaga-jaga atau berhati-hati ya. Cuman untuk sejenak saya pribadi lebih mengharapkan si Bitcoin ini sideways, atau ya kita nggak bisa ngarep dia turun terus ya. Emang overall kita lihatnya ya pergerakannya memang overall dia turun terus nih teman-teman ya, cenderungnya memang turun downtrend. Cuman di dalam downtrend itu kita bisa lihat ya dia adanya kenaikan, penurunan. Jadi untuk jangka pendek yang saya
ekspektasikan ya, semoga dia bisa sideway dulu ya, rebound sesaat sebelum dia melanjutkan penurunannya. Dengan adanya seperti ini ya, jadi memang ini nggak membantah adanya downtrend, dan untuk overallnya dia masih melanjutkan penurunannya walaupun ada kenaikan sesaat untuk melanjutkan penurunannya. Kita bisa lihat ya, kalaupun dia adanya pemantulan sesaat kemudian melanjutkan penurunannya, ini overall masih downtrend teman-teman. Kita bisa lihat secara clearly ya teman-teman ya. Jadi jangan salah kaprah kalau misalkan saya bilang ini bisa rebound sesaat dan lain sebagainya. Ingat ya teman-teman, ini time frame kecil dan ujung-ujungnya untuk melanjutkan penurunannya kembali ketika dia udah hit di beberapa target resistance. Untuk overallnya kita lihat ya, untuk overallnya ya, dia ini masih downtrend. Untuk dailynya aja udah kelihatan jelas banget gitu teman-teman. Tuh, untuk dailynya aja udah kelihatan jelas, apalagi 1 jam ya. Jadi kalau misalkan saya bilang rebound sesaat itu jangan salah kaprah, oh ini bakal ngepam dan lain sebagainya, bukan ya. Rebound sesaat time frame 1 jam, bukan daily loh teman-teman ya. Jadi itu disclaimernya. Jadi kalaupun di area sini dia mampu sideway, kemudian dia istilahnya rebound sesaat ya, itu kita tetap aja melihat untuk garis trendline warna hijau yang tadi sudah saya infokan ya. Untuk overallnya dia masih terpressure ya. Untuk overallnya masih dia terpressure sebelum dia melanjutkan penurunannya jika memang di area ini kena reject kembali teman-teman ya. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan FOMO dulu, balik lagi kalau misalkan dia rebound atau lain sebagainya ya. Kalau saran saya ketika memang dia rebound hit di beberapa target resistance, bisa cicil beli yang namanya bear coin untuk spot market. Ya itu sih sayang pribadi saya untuk kalian semua. Cuman balik lagi teman-teman ya, keputusan kalian ada di tangan kalian masing-masing. Kalian bisa analisa kembali dengan mandiri, Dior lagi, biar lebih mantap lagi pilihan dan keputusan kalian. Apakah benar kalian mau mentransaksikan di beberapa area? Kapan kalian mau open posisi dan close posisi? Saya hanya menyampaikan saran saya karena banyak juga yang nanyain sarannya bagaimana dan lain sebagainya. Ingat ya, hanya saran teman-teman ya, bukan sebuah keharusan untuk kalian melakukan seperti apa yang akan saya lakukan. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.